Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ya pada pembahasan Nasaihul Ibad. Terjemah Nasaihul Ibad. Al-maqalatur rabi'ata asyarata ya. Di bab yang ke 5. Dalam bab 5 ini ada 27 nasihat ya, yang terdiri dari 6 hadis dan sisanya berupa asar. Pada bab 5 ini al-maqalatur rabi'ata asyarata. Di maqalah yang ke-14 An Abdillahil Antaqi rahimahullah, dari Abdullah Al-Antaqi, semoga Allah mengasihi beliau. Qala, berkata, apa kata beliau? Apa kata beliau? Khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun, 5 hal, min dawail qalbi, yang termasuk obat qalbi, obatnya hati, ingda qaswatihi, ketika hati keras. Tapi kata beliau nih, Abdullah Al-Antaqi itu, obatnya hati biar tidak keras itu ada 5. Wa hadhil khamsatu, 5 hal ini merupakan mahhudzatun min kalamis sayyidil jalil Ibrahim, ucapan seorang ulama yang mulia Ibrahim Al-Khawasi, kama dzakarahu An-Nawawi, sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Nawawi fit Tibyan, di dalam kitab Tibyan. Wa zada ba'duhum, dan sebagian ulama, ala hadhil khamsati asya'in kasiratan, sebagian ulama banyak menambahkan pada 5 perkara ini. Lakin ba'duha yadkhulu fiha, akan tetapi sebagiannya masuk di dalamnya. Yang pertama apa? Obat hati itu mujalasatus sholihin, bergaul, duduk-duduk dengan orang-orang yang sholihin. Maksudnya siapa? Ai ahlil khair, yakni ahli kebaikan. Ai khuduru majalisil wa'dhi, maksudnya adalah menghadiri majlis-majlis nasihat. Wa akhbaris sholihin, ya, dan cerita-cerita tentang orang-orang saleh. Wa yadkhulu fi dzalika, termasuk dalam perbuatan itu adalah as-sumtu, diam, wal uslatu anil khadi'ina fil batili, diam dan uslah menyingkir dari orang-orang yang terjerumus dalam kebatilan. Jadi diusahakan kita harus aktif ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, menghadiri majlis-majlis nasihat dan cerita-cerita tentang orang-orang soleh. Termasuk juga uzlah, sumtu wal uzlah,
andil khadi'ina fil batil, dari orang-orang yang terjerumus dalam kebatilan. Yang kedua, kata beliau, 5 hal yang termasuk obat hati wa qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Bitadabburi fil makna, dengan merenungkan maknanya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi renung itu ayat-ayatnya. Makanya harus tahu artinya, kan gitu. Wa ikhlaul batini, menenteramkan batin. Bita'apal qalil minal halali, dengan mengerjakan yang sedikit minal halali, dari perkara yang halal. Wa in aqlal halali, karena memakannya halal adalah ra'sul kulli, adalah sumber segalanya. Li'annahu yunawwirul qalbi, karena sungguhnya hal itu bisa menerangi al-qalba, hati. Fatang jaliya mir'atul basirati, lalu menjadi cemerlanglah cermin al-basirati, mata hati. Minas sad ilmu risi lil qaswah, dari karat yang mewariskan kerasnya hati. Jadi kita makan contohnya ya, itu kan halal, tapi nggak kebanyakan gitu. Kita tidur dibolehkan, tapi jangan kebanyakan gitu. Contohnya, mengerjakan yang sedikit dari perkara halal. Wa fil hadisil marfu, dalam hadis marfu itu disebutkan salasun hisali turisul qaswata fil qalbi, 3 perilaku yang mewariskan kerasnya hati. Apa itu? Hubbut ta'am, menyukai makanan, berlebih-lebihan dalam hobi makan. Wa hubbun naumi, gemar hobi tidur, senang tidur. Wa hubbur rohati, dan menyukai kegembiraan, berlebihan. Yang keempat, obat hati biar tidak keras, wa qiyamul lail, salat malam, ai salatun nafilah ba'dal istiqodhi minan naum, salat sunnah setelah bangun dari tidur. Salat malam jam 3 atau setengah 3, sepertiga malam lah, itu bisa obat hati itu. Yang kelima, watadarru ingdas sabah, tadarru ketika dini hari, ai ingda qurbihi, yakti ketika mendekati waktu pagi ya. Maksudnya apa? Ai tadurru'ul baqi fi awakhiril lail, maksudnya adalah ketundukan orang yang menangis di akhir malam. Li'annahu waqtu tajalliyati wa nuzulir rahmati, karena di waktu itu merupakan waktu turunnya segala rahmat. Jadi menangislah di sepertiga malam itu,
sambil melaksanakan sholat tahajud. Itu bisa mengobati hati, tidak menjadi keras. Wazada ba'duhum, sebagian ulama menambahkan kasratal istighfar, banyak beristighfar. Yang keenamnya itu nambahin nih, orang yang banyak istighfar itu hati gak akan menjadi keras. Wa dzikrul mauti, mengingat kematian, kita bakal mati, ya kan? Wa ziyaratal kuburi, ziarah ke kubur, mu'tabiran bihalin, dengan mengambil pelajaran, mu'tabiran bihalin sukaniha, dengan keadaan penghuninya. Ziarah kubur. Wa musyahadata man fin nazai, menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut. Itu diantaranya yang bisa menjadikan kita tidak keras hati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.